Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Saat ini saya akan sharing kepada Anda yaitu training memahami generasi milenial. Nanti kepentingannya yaitu bagaimana kita nanti mengelola, memimpin, menggerakkan mereka untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Dan training sangat dibutuhkan bagi para profesional dan juga para entrepreneur supaya mereka bisa mampu mengelola para dengan baik. Sahabat profesional, Anda sebagai profesional atau sebagai entrepreneur, mau tidak mau sekarang diperhadapkan dengan kaum muda atau yang disebut kaum milenial. Nah, kalau berbicara kaum milenial, berarti di sini kaitan dengan generasi ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa generasi yang masih ada, yang masih hidup di dunia ini, masih ada yaitu generasi yang mula-mula yang dikenal dengan baby boomers gitu ya. Baby boomers di sini yaitu kenapa dikatakan baby boomers begitu ya? Karena sejarahnya terjadi ledakan penduduk yang sangat cepat, pertumbuhan sangat cepat. Karena sebelum-sebelumnya akibat perang, teknologi, sehingga pertumbuhan penduduk itu sangat lambat, tidak cepat begitu ya. Nah, kelompok baby boomers ini yaitu disebutkan oleh para ahli yaitu generasi yang kelahiran tahun 1946 sampai tahun 1964. Nah, inilah kelahiran tahun segini ya, tahun 46 sampai 64 ini adalah kelompok baby boomers. Nah, kelompok baby boomers di sini masih sekarang ini ya, ada yang sudah pensiun, ada yang masih menjabat, atau kalau dia pemilik, dia sekarang ada di top pemimpin gitu ya, sebagai owner, sebagai direktur kayak begitu ya. Nah, ini mereka ada di atas sekarang, tapi usianya sudah lanjut sama sekali ya. Kalaupun paling rendah umur mereka sekarang diperkirakan sudah 56, 57 sudah berapa, kalau dia bekerja sebagai profesional sudah pensiun. Kalau dia owner begitu ya sama sekalian ya. Nah, berarti bagian sudah mau selesai, sudah pensiun. Nah, itulah generasi baby boomers yang banyak melahirkan banyak manusia akibat setelah selesai usai perang, mereka bisa menikmati hidup dan membangun keluarga. Akibatnya banyak generasi baru, baby boomers baru ya. Nah, setelah generasi baby boomers, lalu muncul generasi berikutnya, diistilahkan namanya generasi X, Gen X gitu ya, Gen X. Nah, Gen X ini dikelompokkan kelahiran tahun 1965 sampai dengan 1980 sahabat sekalian. Tahun 65 sampai 1980 itu secara generasi ya. Generasi X ini sekarang menduduki, menggantikan baby boomers level direktur atau level mereka saat ini general manager atau manager kalau mereka sukses dalam karir mereka ya. Jadi umur mereka ini baru sekitar 53 atau 54 tahun sahabat sekalian ya. Nah, ini 54 tahun. Jadi mungkin sebentar lagi mereka akan pensiun juga sahabat sekalian ya. Atau kalau dia kelahiran 80 ya mereka masih siap-siap begitu ya, siap-siap. Ya, berarti kan diperkirakan umur mereka sudah 40-an kan begitu ya. 40-an, 40 tahun. Berarti sudah sebagai manajer paling rendah. Kalau seperti itu. Nah, itu generasi X, Gen X-nya. Lalu generasi, nah ini generasi Gen Y. Gen Y ini disebut generasi milenial. Milenial ya, milenial. Jadi diperkirakan yang usia kelahiran 81 sampai tahun 2000-an ya. Nah, ini pun generasi milenial dibagi dua. Generasi ya, jadi ini Gen Y ini dibagi dua kelompok, yaitu kelompok milenial. Di sini milenial masih baru tahap awal, dia belum sempurna, itu kelahiran antara 81 sampai tahun 90-an. Nah, tapi kalau sudah kelahiran 91 ke atas sampai 2000-an, ini sudah murni sebagai milenial ya, sudah murni total dia milenial kan ya. Jadi sudah membutuhkan cara-cara milenial gitu ya. Kalau yang 81 sampai dengan 90 dia bisa beradaptasi antara ngikut ke yang kelompok Gen X atau ya tapi gen milenialnya, tapi cepat ya. Nah, berikutnya nanti kita akan siap menanti yaitu generasi Z, Gen Z ya.
Di sini diperkirakan yang sudah lahir sekarang tahun 2001 ke atas ya, perkiraan seperti itu, generasi Gen Z begitu kan ya. Sudah super nih, nah, super digital begitu ya. Nah, sekarang kita akan mengelola yaitu teman-teman yang di Gen Y ini, yang sekarang sudah duduk juga sebagian di manajer. Kalau usia mereka saat ini umur 27 gitu ya, 7 tahun atau 30 tahun atau 35 tahun, sahabat sekalian, mereka sudah mulai duduk di manajer juga, di manajer dan seperti itu. Dan menurut catatan dari BPS begitu ya, statistik bahwa kaum milenial di Indonesia saat ini berjumlah 35%. Berarti sudah besar sahabat sekalian ya, sahabat sekalian ini. Jadi ini itu sahabat sekalian. Bahkan milenial kan identik dengan gadgetnya. Ya, gadgetnya ada handphonenya, ada tabletnya kan gitu ya, ada laptop yang sudah terhubung dengan internet. Dan bahkan catatan yang ada, karena gerakan milenial sudah banyak ini, jumlah handphone di Indonesia ini diperkirakan sudah 320 jutaan, sudah lebih dari penduduk ya gitu ya. Mungkin satu orang punya 2. Nah, yang sudah berbasis Android ya, sudah yang lebih canggih, diperkirakan sudah 160 jutaan. Nah, nanti sahabat sekalian, di tahun 2025 diperkirakan level-level milenial ini sudah menjabat sebagai direktur, nah, para owner sahabat sekalian ya. Itu mereka sudah menguasai, diperkirakan itu sudah mungkin mencapai 50-70% untuk Indonesia, sahabat sekalian. Nah, jadi oleh karena itu kita sekarang fokusnya pembahasan adalah generasi milenial. Bagaimana, apa yang membedakan, sahabat sekalian ya. Nah, jadi kalau Anda bagaimana mencirikannya, apa bedanya orang kelompok baby boomers, generasi X, ya, Gen X, Gen Y sama Gen Z. Kalau Gen Z ya sudah lahir sekarang ya, tapi dia masih menanti kuliah. Nah, jadi kalau generasi baby boomers itu masih eranya televisi ya, televisi hitam putih gitu ya. Baru tahun 70 baru ada 80 baru color ya. Lalu Gen X, nah inilah mulainya generasi namanya personal computer, ada PC. Ya, waktu perang dibuatlah PC, itu eranya terus komputer kan gitu ya. Nah, kemudian generasi Y ini atau milenial di sini sudah generasi smartphone. Wah, keren ya. Smartphone, tablet, ya semua serba digital. Lalu kalau nanti generasi Z, nah ini generasi yang sudah menggunakan namanya 3D printing. Wah, keren kan ya. Dari segi kemampuan komunikasi sahabat kalian ya, kalau baby boomers ini lebih mengandalkan ke telepon. Kalau generasi X yaitu ya eranya email ya, text message gitu ya, SMS gitu kan ya, masih seperti itu sahabat sekalian. Nah, kalau sudah generasi milenial, sudah gayanya semua online, mobile text, sosial media. Wah, nah kita lihat ya perbedaan gaya komunikasi medianya. Jadi kalau baby boomers hanya telepon biasa ya telepon biasa. Kalau generasi X dia sudah ditambah telepon plus menggunakan email, text message-nya gitu ya. Lalu kalau sudah generasi milenial, dia sudah menggunakan online, menggunakan sosial media. Nah, itu dia gaya komunikasi mereka. Lalu kalau generasi Z di sini, yaitu dia menggunakan FaceTime handheldnya, communication device. Dia lebih canggih lagi, sahabat sekalian ya. Waduh, siap-siap lagi sebentar lagi ya. Nah, apa yang menjadi preference ya ketika dia memutuskan keuangan? Nah, jadi kalau orang-orang baby boomers itu dia bagaimana dia meningkatkan keuangannya untuk investasi di masa kanan supaya hidupnya aman begitu ya, nyaman. Nah, kalau yang generasi X di sini dia itu ya online. Jadi bagaimana dia membuat program-program keuangan yang cocok lah buat dia ya, juga menabung, juga makin bagus dalam investasinya dan bisnisnya. Kalau generasi Y menikmati hidup, jadi tidak terlalu pusing dengan namanya investasi keuangan. Dia hanya hidup keuangannya adalah untuk memenuhi kesenangan dirinya kan gitu ya. Makanya generasi milenial perlu diberikan edukasi supaya bisa nanti ke depan, di masa depannya, masa akan datangnya bisa punya investasi untuk beli rumah segala macam ya. Jadi kita lihat ya di sini sahabat kalian. Nah, kemudian dari segi konsep ya bisnisnya, dalam kaya bisnisnya. Jadi dia kalau baby boomers itu sangat ya oriented ke bisnis ya.
Kalau generasi X ini lebih casual bisnisnya. Nah, kalau gayanya generasi Y, dia mau gaya berpakaian, pokoknya apapun harus yang menyenangkan, comfortable. Nah, ini menyenangkan sekalian ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, generasi milenial. Lalu apa yang dibutuhkan dari work environment atau lingkungan pekerjaannya? Kalau generasi baby boomers dulu, dia bekerja panjang, lama, jadi hanya di kantor gitu ya, long hours, office only, fokus kantor. Nah, kalau generasi X di sini, yaitu hubungannya antara kantor, rumah, dan dia minta harapannya, dia berharap waktunya, schedule-nya fleksibel. Nah, kalau generasi Y atau milenial di sini, dia pingin minta fleksibel schedule, pekerjaannya lebih nyaman, hubungan office, home, biar pingin suasananya kantor itu seperti suasana di rumah, ya, lebih santai, lebih relax begitu ya. Nah, itulah perbandingan dari segi environment-nya. Nah, sementara motivatornya, motivator bagi seorang baby boomers adalah salary, gajinya gitu ya, salary-nya. Nah, kalau generasi X, security ya, kebutuhan fisik, jadi kebutuhan security, yaitu apa? Untuk masa depan, pensiun gitu ya. Kalau nanti pensiun gimana? Dia punya rumah, jamin uang pensiun, dia pingin nanti hidup tetap aman, tetap nyaman begitu ya di masa tuanya. Jadi berpikir untuk masa yang akan datang, bagaimana keamanan, kenyamanannya di masa akan datang. Jadi berpikir security, makanya berkembang ilmu asuransi di generasi X ini, sahabat kalian ya. Nah, kemudian bagaimana generasi Y? Nah, Y di sini dia motivatornya apa? Yaitu pribadinya, keinginan dirinya, kehidupannya. Dia pingin sesuatu yang menyenangkan, membuat dia, pokoknya dia enjoy, dia bahagia, dia bagaimana menjaga supaya kehidupannya, pribadinya itu menyenangkan, selalu happy. Nah, bagaimana cara mementoringnya? Mentoringnya di sini, kalau baby boomers itu biasanya dihandle dengan cara memberikan ya motivasi, dengan ya mementor dengan negatif gitu ya, diancam, itu lebih powerful, ancam-ancaman ya. Nah, kalau gayanya generasi X di sini adalah dia pingin menerima yang namanya, yang penting itu ada feedback positif gitu ya. Nah, ini di sini. Kalau sedangkan generasi milenial di sini adalah dia pingin ada feedback yang dibutuhkan terus-menerus, mengevaluasi. Karena dia apa? Karena dia kan nyaman gitu ya, dia bekerja dengan nyaman. Dia perlu di sini dimentor, tetapi juga terbuka. Dia nggak suka namanya berjenjang. Jadi jangan terlalu sangat hierarki banget gitu, terlalu birokrasi. Dia tuh pingin feedback, terima, untuk dia orang terbuka. Nah, ini kan baby boomers lebih tertutup, juga generasi juga tertutup. Generasi milenial terbuka, semuanya dibuat karena sudah menggunakan sistem gitu ya. Lalu gimana mempertahankan orang baby boomers? Jadi mempertahankan supaya dia tetap bekerja dengan baik, yaitu salary-nya terus dinaikkan kalau generasi baby boomers. Kalau generasi X yaitu security and salary-nya. Jadi tadi kan keamanan, kenyamanan, dan berbagai fasilitas yang dimiliki. Jadi nggak hanya gaji saja. Nah, kalau generasi Y ini milenial, sahabat sekalian, bagaimana mempertahankan mereka supaya bisa bekerja dengan kita sebagai pimpinan gitu ya, yaitu hubungan personal. Kan dia terbuka, jadi nggak ada hubungan terlalu hierarki sekali, tidak terlalu namanya birokrasi. Dia pingin sangat personal, relationship kuat, seperti teman, sebagai sahabat begitu ya, sahabat sekalian. Nah, ini menjadi menarik nanti ketika teman-teman sudah mulai menghandle para milenial. Lalu apa menjadi orientasi? Kalau generasi baby boomers ini kepada personal contact ya, kontaknya di sini. Ya, kalau hubungan ya, orientasi kliennya. Generasi X ini lebih ke telepon, email ya, teks dan sebagainya di sini. Nah, kalau generasi Y di sini mulai ya, email juga ada masih, teksnya, WhatsApp-nya, nah personalnya di sini ya. Nah, terhubung dengan klien-kliennya gitu ya, orientasinya bisa di sosial media, sahabat sekalian. Nah, itu menjadi bagian penting untuk kita bisa melihat perbedaan antara baby boomers, Gen X, dan Gen milenial. Saat profesional juga terkait dengan namanya teknologi ya. Kalau sudah baby boomers kan baru mulai ya, dia mengasosiasikan email, office ya masih terbatas, web juga ya.
Nah, kalau generasi X ini sudah, dia kan generasi yang membangun ya. Gen X ini yang tahun 65 sampai 80, di mana mengembangkan hal baru, teknologi baru berkembang di Gen X ini. Nah, mobile, handphonenya, laptopnya sudah ada, menggunakan website sudah mulai, review emailnya, nah semua berkembang dengan baik dan bekerja ya 24 jam, 7 hari terkontak. Nah, kalau generasi Y atau milenial ini dia bisa meng-create ya suatu yang dokumen sendiri dalam hidupnya gitu ya. Dan dia sudah bisa mengembangkan website yang baru, ke networknya seperti itu ya. Kemudian email dan juga sama, dia juga terhubung 24 jam dan 7 hari kan begitu ya. Nah, baby boomers dia secara kehidupan profesional dia sangat disiplin, baby boomers ini. Makanya membangun kan gitu ya, mengembangkan. Lalu kalau generasi X ini dia lebih ya adaptable ya, bisa rotasi dengan perkembangan situasi, dia mengembang-kembangkan. Nah, kalau generasi Y ini gayanya sangat independen, dia tidak tergantung begitu ya. Nah, di sini lah gayanya, lihat ya. Kemudian kalau baby boomers ini dia sangat komit dengan apa yang dia akan lakukan. Ya, kalau di generasi X di sini adalah dia bisa manage waktu ya, jamnya ya. Nah, kalau generasi Y ini lebih kreatif, pengembangan kreativitas, sahabat sekalian ya. Nah, kalau umur di sini secara dunia kerja sebagai toleran lah ya, lebih tolerannya gimana ya. Kalau tadi kalau generasi X ini lebih gimana, keinginan security ya, rasa aman dan seterusnya, dan juga stabilitas. Sekarang dia berpikir untuk nabung masa depan, membuat 7 turunan. Nah, sedangkan generasi Y ini dia yang penting kerja, bermain, senang-senang ya. Jadi seimbang dia antara kerja, hidupnya semua seimbang sahabat sekalian ya. Nah, itu dia gambar-gambarannya. Kalau sedang baby boomers dia sufficient di sini. Lalu kalau generasi X ini lebih efektif. Kalau generasi Y ini sangat enjoy kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan sahabat sekalian. Nah, sedangkan generasi umur sini dia sangat, dan dibilang apa, sangat respect gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan dengan orang lain. Kalau yang generasi X di sini adalah multitask. Wah, ikan konsepnya ada multi knowledge, multi skill, multitasking, bisa mengerjakan semua gitu ya. Nah, kalau generasi Y di sini dia yakin apa? Semua hidup ini adalah kolaborasi dan bisa berkoordinasi begitu ya. Nah, ini makanya nanti kita lihat akibat di sini maka berkembang seperti apa yang bisa kita perhatikan. Nah, itu sahabat sekalian gambaran perbedaan sedikit tentang baby boomers, generasi X dan generasi Y. Nah, kita akan fokus pendalaman ke generasi milenial, ke Y di sini, bagaimana memanage mereka, supaya bisa Anda memahami ketika mereka bawaan Anda atau mereka karyawan Anda, bagaimana manage dengan baik supaya Anda bisa menolong diri Anda dan menolong juga para generasi Y di milenial ini. Ada beberapa hal juga yang perlu dipahami, entah Anda sebagai profesional melihat bawahan Anda sebagai owner atau sebagai orang tua sahabat sekalian. Nah, ini kita bisa mencirikan anak-anak milenial. Tapi tadi kan dari segi usia kelahiran udah ketahuan nih sahabat sekalian ya. Yang kelahiran tahun 81 sampai tahun 90 itu baru transisi milenial. Jadi kadang-kadang yang kelahiran seperti usia seperti ini, kelahiran tahun 81 sampai 90-an itu bisa sering terpengaruh oleh yang generasi X sebelumnya, gaya kerasnya, tegas, disiplinnya, dan juga menabungnya, gaya menabung, berpikir masa depan gitu ya. Masih bisa dia bercampur. Tapi kalau sudah kelahiran 2000 ya, tahun 91 sampai tahun 2000-an, nah itu sudah murni sahabat sekalian ya, dalam mengelola dirinya semuanya. Nah, itu bisa kita lihat dari penampilan juga sahabat sekalian ya. Kemana-mana dia selalu menggunakan handphonenya kemana-mana. Jadi menggunakan gadgetnya, entah itu handphone, laptop, atau kemudian tabletnya kan begitu ya. Dia punya kemana-mana, dia pergi kuliah. Makanya sahabat sekalian, generasi milenial ini yang murni ini sahabat sekalian, yang sudah tahun 90-an kelahiran ke atas, sahabat sekalian ya, mereka juga ketika kuliah, Anda bisa lihat ya, itu benar-benar mereka mengandalkan digital. Jadi fokus ke digital sahabat sekalian. Bahkan milenial itu bisa tertidur ya, dia tidur 80% itu tidur bersama handphonenya. Pasti di tempat itu tuh handphonenya atau tabletnya atau laptopnya itu selalu dekat dengan tempat tidurnya sahabat sekalian. Nah, itu dia yang bisa dilihat ya. Nah, ini menjadi tantangan ya generasi di sini ya. Jadi mereka tuh
sudah banyak jumlahnya. Lalu kemudian cara mereka membeli ya sahabat sekalian ya. Jadi mereka membeli itu mempertimbangkan itu banyak. Jadi kalau dulu membelanjakan uangnya ya, kalau generasi X atau generasi masih transisi, di situ dia datang ke toko, tawar menawar kan begitu ya. Nah ini generasi milenial sudah nggak ke toko lagi yang face to face gitu ya, tapi lihat marketplace, lihat dia mencari informasi, membandingkan, lihat komentarnya, pendapat dari orang lain. Jadi informasinya dia banyak sekali gitu ya. Nah, ini sahabat sekalian dipertimbangkan. Juga mereka di sini terkoneksi dengan media sosial dengan lengkap ya. Jadi dia mengembangkan terus dia. Dan kecenderungannya, nah kan karena milenial ini pingin bebas hidupnya ya. Dia independen gitu kan. Karena dia independen, kecenderungan mereka dia pingin punya usaha sendiri. Nah, itu dia sahabat sekalian. Dia bisa menghasilkan cepat gitu ya. Dan dia tidak tertarik berelasi dengan yang kelompok generasi tadi, generasi X ya. Dia pengen cepat naik karena dreamnya sangat tinggi. Dan karena dia apa nih? Karena kelompok milenial ini ada orang-orang independen. Dia pengen menikmati kerja itu yang namanya kerja sahabat sekalian. Dia pengen kerja konsepnya seperti ya bermain juga menyenangkan sehingga terjadi keseimbangan hidup. Independen seperti ini seperti kalian. Nah, mereka juga sangat kreatif karena ditolong oleh digital itu ya. Digitalnya dia cepat belajar semuanya gitu. Jadi dia belajar sangat cepat karena dari mulai dia lahir sahabat sekalian dia sudah mengenal handphone. Kemana-mana pakai handphone. Apalagi generasi yang Z ini sahabat sekalian ya. Dari mulai balita aja udah kenal handphone. Dia udah bisa lihat YouTube segala macam. Ya kalau mereka milenial transisinya sahabat sekalian berkembang. Dan juga mereka berpikir tidak mau meniru bapaknya, ayahnya yang generasi X, yang kerja dari pagi sampai sore baru pulang, dia pulang malam seperti itu ya, dengan lelah, capek, lalu stres berat begitu. Kayaknya penderitaan sekali. Nah bagi kelompok ini kenapa ayahnya seperti itu? Dan makanya dia berpikir gimana membangun pekerjaan atau dia bekerja tempat yang menyenangkan buat dia bahagia ya. Dia seimbang hidup dengan bahagia. Dan juga akhirnya karena berpikir seperti itu, mereka berpikirnya apa? Pingin mengembangkan usaha sendiri, self-employed, bagaimana mempekerjakan diri, dan juga pingin kebebasan seperti kalian ya. Nah juga kelompok ini sangat kuat yang namanya networknya, enjoy untuk networking. Dia sangat kuat dalam bersosial, makanya dia berteman dengan siapa saja, nggak perlu ketemu di sudah berteman. Yang penting ada bukti-buktinya, seperti kalian ya. Dan dia sangat percaya sekali dengan namanya ya hubungan yang kolaborasi, lalu ya korporasi gitu ya. Nah itu sahabat sekalian sangat percaya. Dan dia kekuatannya adalah bersama-sama dengan timnya. Nah itu menjadi tantangan sahabat sekalian bagaimana kita mengelola milenial. Sahabat profesional, ketika Anda mengelola tim milenial atau Anda dipimpin milenial, nah atau Anda pengusaha yang sudah merekrut para milenial, nah ini dia, mereka karena ingin terhubung, bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja, baik yang bertemu secara face to face maupun yang secara digital. Nah hidup mereka ini ya benar-benar dia dari mulai bangun tidur, kan begitu ya, bangun tidur yang dicari bukan kopi. Kalau generasi X bangun tidur dia nyari kopi, sarapan dulu segala macem gitu ya. Kalau generasi milenial ini yang dicari pertama di sebelahnya pasti ada handphone. Dia buka handphone, bagaimana statusnya begitu ya, apa yang diupload, apa yang diketahui tentang dunia yang baru. Dia bangun, dia tidur, seperti itu sahabat sekalian. Nah jadi hidup dengan gadget benar-benar dari mulai bangun tidur sambil tidur, nggak kemana-mana sahabat sekalian. Makanya yaitu faktor risiko sahabat sekalian ya, seperti itu sahabat sekalian. Nah juga karena aktivitas digital jadi terus menerus, maka dia sangat membutuhkan yang namanya wifi begitu ya. Ini butuh banget wifi, harus terkoneksi terus. Dia kalau nggak ada wifi dia menderita sekali hidupnya, nggak terkoneksi. Jadi handphonenya tidak bisa punya jaringan terhubung dengan dunia, itu sudah penderitaan. Nah mereka tertinggal dompet nggak ada masalah, tapi tertinggal handphone buat dia menderita luar biasa. Karena sekarang semuanya sudah ada di handphonenya dia, di gadgetnya dia ya. Mau
keuangannya lah, mau belanja apa saja semua ada di handphone dia. Nah, jadi ketika Anda membangun usaha atau bisnis bekerjasama dengan tim milenial Anda, maka kalau di kantor Anda nggak ada wifi, itu sudah menjadi, ya mereka mempertimbangkan apakah dia akan lanjut atau tidak bekerja di perusahaan Anda. Sedangkan di generasi X, sampai wifi itu di stop, ditutup supaya jangan ada yang memainkan wifi di dalam jam kerja. Nah, padahal bagi milenial itu dia bekerja, pingin juga fun, menyenangkan. Nah, kalau begitu bagaimana sahabat sekalian? Kita generasi X begitu ya, bekerja itu harus fokus kerja. Nah, sementara generasi milenial, oke, apa parameternya? Kalau dulu orang-orang KPI gitu ya, key performance indicatornya seperti apa? Kalau dunia yang kelompok X ya, semua terukur. Nah, dan juga berarti kalau terukur kerja harus serius. Datangnya waktunya harus tepat, disiplin. Ya patokan gitu, karena perlu serius, karena semua ada jam-jamnya, tepat waktu, semua tepat semuanya. Makanya bekerja harus serius, luar biasa, dan akhirnya muncul stres. Nah, sedangkan kaum milenial di sini dalam bekerjanya, sahabat sekalian, dia benar-benar dia butuh juga hal menyenangkan, menghibur dirinya. Lalu gimana sih pencapaian targetnya dia, penentu targetnya? Yaitu yang penting kalau milenial itu sukanya apa? Dia pintar-pintar, mereka pintar-pintar sahabat sekalian ya. Dan dia kreatif begitu. Hanya diberikan aja targetnya seperti apa dan berapa yang bisa di delivery dia. Dan kaum milenial ini sahabat sekalian, kalau Anda mau lihat milenial di sini, kalau dia pun kalau nggak bisa mencapai target, nggak usah Anda suruh pinta berhenti, dia pasti berhenti sendiri sahabat sekalian. Karena dia tidak nyaman ya sudah, dia kan dia sangat independen. Kalau dia murni, yang murni milenial sahabat sekalian. Tiba-tiba milenial ini resign, mintanya resign. Kalau dia nggak merasa nyaman, nggak ada wifi, nggak happy kerjanya, nggak bahagia, nggak menyenangkan, nggak ada keseimbangan hidup, ya nggak ada kebebasan begitu ya, maka dia langsung mengundurkan diri sahabat sekalian. Dan yang perlu diketahui juga oleh para kaumnya, generasi di atasnya, pahami bahwa orang kaum milenial ini sangat terbuka, open mind untuk segala sesuatu. Makanya kecepatan belajar mereka sangat tinggi sekali. Dia terbuka untuk hal yang baru, dan juga dia terbuka pikirannya dengan informasi media ya. Dia nggak terlalu percaya iklan-iklan di televisi sekarang. Dia percaya di mana? Dia percaya ya mau iklan televisi kah, ada sosialisasi apakah, dia hanya ngecek melalui media sosial. Nah, sosial pilihannya banyak kan ya. Ada di YouTube-nya, di Instagram-nya, di Twitter-nya, kemudian di Facebook-nya, semua lengkap. Dia cek semuanya betul nggak. Lalu apa referensinya dari setiap iklan yang tersebut? Bagaimana komentar-komentar orang-orang yang menikmati menggunakan produk tersebut? Dia cek. Setelah cek, diverifikasi, baru dia percaya, dia coba. Nah, bisa jelek konsumsi seperti itu kawan sekalian. Nah, jadi dilihat. Nah, jadi dia pingin bahagia. Nah, konsepnya secara pencapaian targetnya, sahabat sekalian, sekali lagi dia terbuka, dia open mind. Informasikan saja target yang Anda harus capai seperti ini. Ya, Anda harus mendeliver. Nah, istilahkan delivery-nya, mendeliver poinnya ini nih. Nah, lalu waktunya sekian, gitu ya, itu waktu. Lalu kebutuhan Anda untuk hal menyenangkan. Nah, makanya dia lihat kan, oke, tekanan sangat tinggi sahabat. Makanya kalau milenial kalau kerja nggak tanggung-tanggung sahabat, dia bisa kerja dari pagi sampai malam, dia bisa. Yang penting apanya di sahabat kalian? Suasananya, environment kantornya. Nah, makanya beberapa perusahaan yang mempunyai dana cukup begitu ya, bahkan di kantornya, di tim kreatifnya gitu sahabat sekalian ya, itu sengaja dibuat suasananya benar-benar fun dan happy dan comfortable, menyenangkan. Ada meja-mejanya tidak lagi kubikel gitu ya, sekat-sekat sudah tidak ada lagi. Kalau ada lihat kantor-kantor milenial itu sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Yang ada mejanya seperti meja warteg, terbuka panjang bekerja. Lalu juga cara berpakaiannya lebih casual, bebas. Karena kan gaya milenial kalau Anda perhatikan ciri-ciri mereka kan ya, mau yang pria wanitanya ya pasti menggunakan sepatu kets. Ya, kemudian celana juga kadang-kadang celana jeansnya atau celana panjangnya itu bisa nggak dicuci seminggu 2 minggu sahabat sekalian ya, kan dia merasa nyaman, udah melekat dan terus seperti itu.
Lalu kalau soal mandi ya ada sih ya, ada besar sekali dan sebagainya karena nggak mandi. Jadi sahabat sekaliannya, nah itu kalau yang udah ekstrim sekali ya. Dan dia sangat pokoknya dia nyaman di situ dia. Lalu ruang mejanya, ya mejanya cukup ada meja, yang penting dia bisa menggunakan komputer di situ. Yang paling penting harus ada wifi-nya, harus kenceng wifi-nya, harus cepat. Karena dia mengasih berbagai informasi itu apa? Untuk mengisi otak mereka, kecepatan mencari ide-ide supaya dia bisa terkoneksi. Jadi sahabat-sahabat, jangan bisa lihat seperti itu. Makanya ruang kerja juga selain ada meja-meja, ada kalau dia lagi yang nyaman, kalau di rumah kalau perhatikan baik-baik, kalau generasi milenial tuh dia bisa sambil tidur kerja di tempat tidur. Nah, biasanya kalau di kantor itu nggak disediakan kasur ya, biasanya disediakan kayak karpet tapi yang empuk, yang bisa nyaman duduk mau dia. Nah, cuma disediakan bantal-bantal supaya dia kursi-kursi berbantal dia bisa sandal tidur. Bahkan juga ada yang menyediakan supaya dia ada teknik namanya kan, untuk kalau dari kreativitas itu namanya untuk masuk gelombang alfa dan theta gitu ya. Disediakan kayak kursi yang bisa berayun supaya dia nyaman sambil mencari ide. Itu namanya dalam rangka untuk namanya pengeraman, inkubasi sebenarnya. Bahkan juga disediakan untuk bermain. Yang penting apa sahabat sekalian? Ketika Anda malam milenial harus jelas ya. Sekali lagi teman-teman milenial ini sangat terbuka. Yang penting komunikasi jangan terlalu leveling, jangan terlalu panjang, jangan sambil birokratis. Dia terbuka, kalau ada masalah dia pengen juga diskusi langsung dengan pimpinannya. Makanya layer-layer di company-company yang sudah berbasis milenial atau yang startup itu ya, jenjangnya nggak tinggi, bahkan pendek. Owner langsung para pekerjanya, karena mereka kreatif, ingin langsung diskusi, dialog. Kalau terlalu berjenjang dia tidak suka sama sekalian ya. Makanya kaum milenial ini banyak pada ya yang kerja di pegawai negeri, pemerintahan, pada stres, akibatnya pada heran juga para pejabat, kok baru kerja 6 bulan udah susah direkrutnya, tiba-tiba baru 6 bulan dia sudah keluar gitu ya. Padahal pintar-pintar mereka, hebat-hebat. Ya itu lah, karena kantor kepegawaiannya, pemerintahannya tidak bisa adaptasi gitu ya, nggak bisa menyesuaikan. Dari nyaman dia keluar dengan santainya, nggak mikir panjang, langsung keluar sahabat sekalian ya. Kalau zaman dulu kan dinasihati gitu, pikir panjang-panjang nak, hidup ini wah banyak diceramai orang tua. Kalau sekarang enggak, mereka udah nggak suka, keluar. Padahal waktu masuk ke lembaga tersebut susahnya luar biasa, tapi mereka tenang-tenang aja karena mereka sangat percaya diri. Nah itu sahabat sekalian ya. Jadi suasana kantor itu dibuat nyaman, suhunya nyaman, dia bisa tidur dengan suka, tapi maka dia bisa kerja sampai malam. Ya, dia tidak beres waktu. Dia mau datang jam berapa aja. Dia minta pekerjaan yang bisa mobile, kemana saja, tapi tetap dia bertanggung jawab. Ini sahabat sekalian. Jadi seperti itu gambaran mereka bekerja. Jadi dimanapun mereka tetap terhubung. Mereka nggak takut terhubung. Sahabat sekalian ya, dia bisa. Ya, dan kadang mereka mencari sesuatu yang kelompok kreatif. Lalu juga sahabat kita bisa melihat ya, karena dia pemain, semua ada sosial media dia, dan dia bisa mengembangkan sesuatu. Jadi kalau ketika dia diberi kepercayaan, ketenangan, maka dia bisa buat karya-karya besar. Kenapa sahabat sekalian? Akhirnya kelompok-kelompok milenial ini, mereka lebih suka bekerja ya. Ya kalau Anda bisa melihat kan ya, tidak pekerjaannya yang jadi YouTuber, jadi influencer gitu ya, jadi blogger gitu ya. Karena mereka berpikir ingin cepat mencapai kesenangan, ini cepat ya, dan dia nggak mau memakai logikanya kelompok generasi X, masuk dari bawah terus berjenjang umur sekian baru mencapai ini, mencapai ini. Dia tidak mau. Dia tahu kalau dia bekerja sudah ada kelompok generasi X di situ, makanya dia pingin semuanya terbuka sekalian. Akhirnya dia pingin usaha sendiri sekalian. Nah itu ya, kita bisa lihat ya. Jadi lingkungan kerjanya fleksibel, terbuka, nggak ada sekat-sekat, nyaman, santai. Supaya apa? Ujung-ujungnya supaya dia kreatif, mudah memunculkan ide kreatifnya. Dan dia suka dengan bekerja secara kelompok. Kelompok berkumpul, tapi semuanya di depannya ada handphone masing-masing, ada laptop masing-masing sahabat kalian. Makanya susah juga ditegur ya. Kalau Anda sedang suatu keluarga gitu ya, kumpul anaknya sudah milenial, semuanya duduk di meja makan, kehadiran tubuhnya ada di dekat Anda, tetapi gadget handphone tidak boleh lepas dari dirinya. Nah bagi kita orang tua begitu yang belum siap menghadapi ini,
ya dianggap anaknya tidak menghormati orang tuanya. Padahal memang itulah gaya mereka. Tetap mereka suka berkumpul berkelompok, tetapi juga jangan batasi dirinya dengan handphonenya dia. Nah ya, jadi dia seperti itu. Dan juga bagaimana ya, kadang-kadang milenial ini memang tidak taat pada aturan, dengan dia info banyak banget gitu ya. Dia bisa cari informasi apa saja. Kebenaran bagi dia adalah informasi yang ada di media sosial. Nah itu sahabat sekalian, kan bahaya sekali ya. Kan bisa saja hoax gitu ya, bisa bohong. Nah itu yang gambar-gambar yang perlu Anda kuasai. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin milenial, nah diskusi-diskusi pun gaya Anda berkomunikasi harus pertimbangkan semuanya ya. Jadi dia ingin langsung komunikasi dengan Anda. Kalau berjenjang dia tidak terlalu nyaman, akhirnya dia berhenti, keluar dia sekalian ya. Dan dia hanya ditantang dengan ide seperti ini, lalu pastikan delivery-nya. Anda tinggal tagih, mana hasilnya. Nah dia petantang sama saya. Pokoknya dia nggak hitung waktu, dia akan kerjakan gitu, sampai selesai. Kalau dia nggak bisa menyelesaikan, dia berhenti sendiri sahabat sekalian. Gitu. Dia nggak pakai, dia akan mengundurkan diri. Karena dia merasa tidak nyaman, ya udah dia keluar di situ ya. Nah tapi jangan coba-coba tidak ada wifi di kantornya. Selesai, dia akan berhenti. Sahabat profesional, ketika Anda sedang memanage tim milenial, perlu dipahami mereka terbuka dan ingin langsung. Nah, ini sahabat sekalian ya. Dan dia tidak suka dengan istilah-istilah rahasia jadi kaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dia ingin terbuka. Makanya ingat, kasus-kasus di dunia ini sangat cepat terungkap, terbuka, tidak ada rahasia lagi sahabat sekalian ya. Bisa terbuka di mana pun bisa kedeteksi gitu ya. Makanya di sini gaya komunikasi mereka ingin langsung. Ya, jangan berjenjang begitu ya. Nah ini perlu gitu ya. Dan juga informasi dia karena butuh cepat. Dan ketika Anda berbicara sesuatu pasti langsung di cross check di media sosial, betul nggak informasi ini. Nah karena mereka sangat terhubung, hidup dirinya tuh sudah terhubung dengan sosial media. Dia bisa share, tanya karena dia suka dengan kelompok-kelompok sosial ya. Makanya sahabat sekalian, jangan heran ya. Nah, hobi-hobi kalau Anda ya kelompok-kelompok sosial kan banyak sekarang ya, kelompok sepeda, kelompok hobi ini. Mereka nggak tahu karena memang mereka suka kumpul-kumpul gitu ya, sangat senang sekali kumpul-kumpul. Nah itu kemudian kalau Anda berkomunikasi dengan orang milenial, dia hanya pendek-pendek ya. Kalau Anda kirim WA juga, jawabnya iya singkat karena dia coba pahami. Nah informasi yang terlalu panjang buat dia pusing, lebih baik Anda ketemu ngobrol begitu ya. Nah padahal mereka juga kalau bicara juga tidak terlalu suka juga, bingung juga seperti ini ya. Jadi yang penting berita jelas, pelan-pelan kita edukasi dengan baik supaya bisa bagaimana komunikasi bisnisnya bisa jalan dengan baik sahabat sekalian. Nah ini karena mereka semua jelas gini ya, semua dapat ya. Nah terus jadi dia terus menerus lihat di medianya gitu ya. Nah dengan fakta-fakta ini sahabat sekalian, kalau semua kelompok milenial yang sudah 30% ini di Indonesia, bahkan nanti 2025 bisa mencapai 50% atau 70% sahabat sekalian ya. Nah ini bisa kita lihat ya dampak-dampaknya. Kalau dulu tim teman-teman marketing untuk memperhatikan apa? Mempelajari perilaku dari pelanggan, harus survei, angket sahabat sekalian ya. Betul, sampai sekarang juga masih ada. Tetapi sekarang sudah jauh lebih mudah Anda bisa melihat. Makanya ketika Anda seorang ya bagian marketing development, kalau Anda tidak terlibat di media sosial, tidak melihat, tidak ada di Instagram, tidak ada di Facebook, tidak ada di Twitter, tidak ada di YouTube, maka Anda akan susah bagaimana melakukan riset Anda. Karena sekarang para milenial ini kan terbuka. Kalau dia kemanapun dia pergi, pasti di-upload. Duluan foto daripada berdoa. Mau makan, foto dulu, upload dulu baru berdoa. Jadi apa yang disukai Anda cepat akan tahu. Jadi kebutuhan mereka, apa yang disukai gitu ya, apa yang dia tidak sukai, itu cepat banget Anda dapat begitu ya. Jadi untuk riset, untuk survei sekarang relatif jauh lebih mudah mengenali perilaku-perilaku dari customer Anda yang milenial sahabat sekalian ya. Karena semua emosinya itu dia tampilkan di sosial media. Hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal positif atau negatif disampaikan. Memang sih sekarang ada aturan-aturan media sosial begitu ya, ada hukum-hukumnya, tapi tetap aja mereka semua menyampaikan.
Bahkan Anda mau cari informasi tempat makan yang enak, googling aja. Atau Anda lihat di Instagram, atau tempat-tempat wisata di mana yang sedang lagi viral begitu ya, yang lagi menjadi tren begitu kan, lihat aja di Instagramnya atau di Facebook, jadi lihat apa-apa mereka upload. Nah, jadi informasi lengkap. Jadi Anda nggak usah tanya, lihat masuk media sosial, masuk di sana, lihat semuanya. Itu mudah untuk mensurvei perilaku dari pelanggan Anda. Jadi benar-benar sekarang ini sahabat sekalian, mudah sekali memahami dari perilaku dari kaum milenial gitu ya. Kebaca semuanya. Cuman jangan coba-coba salah menghandle mereka. Itu bisa membuat Anda susah juga sahabat sekalian ya. Nah, juga kita perhatikan juga para pengusaha-pengusaha, kenapa juga ada banyak usaha-usaha startup juga tutup. Biasa kalau diselidiki sahabat sekalian ya, itu bisa diperhatikan, dia mulai pemimpinnya masih ada orang-orang generasi X yang gayanya generasi X gitu ya, ngatur-ngatur, tidak diberikan kreativitas. Baru dia punya uang, awalnya punya modal lah gitu ya, punya uang, dia bantu bangun, tapi akhirnya tutup nggak lama. Nah, makanya kaum milenial dia tidak terlalu percaya dengan yang punya uang banyak, tapi percaya sama kelompok kolaborasi di sini ya, bersama-sama yang punya visi yang sama dalam mengembangkan ide-ide mereka. Nah, jadi perhatikan baik-baik sahabat sekalian ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi pemimpin, bagi profesional, bagi para entrepreneur, bagaimana mengelola kaum milenial. Sahabat profesional, Anda jangan khawatir dengan ownership-nya seorang milenial. Milenial kalau sudah diberi tanggung jawab, begitu ya, yang penting jelas sahabat sekalian ya, dan juga sesuai dengan kepribadian dia juga, lalu karakternya dia dan bekerjanya. Dia sangat ya memiliki tinggi sekali. Bahkan mereka tuh kerja juga, kalau dia belum selesai dia akan kerjakan terus. Nah, tinggal dikerjakannya sampai malam atau di kantor kah. Kalau di kantor masih ada kesempatan dia kerja di kantor, kalau tidak dia di rumah. Maka dia selalu menggunakan namanya konsep flexi time, dan dengan target tersebut baru dia ukuran deliverynya dia. Dan dia kalau dia tidak tercapai ya dia sudah berhenti sahabat sekalian ya. Dan dia tidak banyak alasan dia akan berhenti, bahwa memang tidak sesuai dengan, dia tidak happy, tidak bahagia, tidak bisa mencapai target. Nah, itu sahabat sekalian ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi kita leader sahabat sekalian. Yang penting tugas Anda memberikan pengarahan langsung, jangan mendelegasikan pengarahannya. Anda langsung memberikan briefing, memberikan pengarahan supaya apa yang mau Anda inginkan, Anda harapkan, lalu dibimbing. Dan juga ingat, ketika Anda memberikan teknik atau pengetahuan baru begitu ya, mereka tetap akan memverifikasi di media sosial, betul nggak ilmu yang Anda sampaikan itu. Ya, tentu sebagai relasi sosial. Nah, itu sahabat sekalian ya, kita lihat ya, mereka terbuka sekali lagi ya, siap menerima informasi baru. Tapi juga informasi baru bukan hanya dari Anda, bahkan cenderung tidak dipercaya kan begitu ya. Mereka akan cek di media sosial, betul nggak, begitu percaya, oke, berarti. Nah, itu menjadi sosial medianya, kelompok besarnya sahabat sekalian ya, itu lebih memastikan. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana kelompok-kelompok milenial ini berada ya. Nah, jadi sahabat sekalian, ketika Anda mau membentuk satu tim usaha milenial, nah itu kan uji kreativitasnya, terkoneksi, ada nggak hubungan dengan sosial medianya. Nah, maka ini penting banget kalau dalam dunia marketing sahabat sekalian. Perlu kita ketahui kan, teori marketing tidak berubah ya, cuma nanti pendekatannya yang berbeda. Nah, kalau secara teorinya kan samanya, segmennya siapa yang Anda mau layani, lalu targetnya siapa, lalu gimana image-nya sahabat sekalian ya. Nanti membangun brand image itu sekarang digunakan di sosial media kan begitu ya, untuk memberikan influencer di situ sahabat sekalian. Nah, itu jadi lihat ya. Nah, tetap seperti itu, cuman dia akan menggunakan kekuatan di digital. Memang tidak semua industri ya bisa digital, tapi mengarahnya semua ke sebuah digital sahabat sekalian ya. Informasi lengkap di situ. Nah, juga perlu diperhatikan baik-baik di sini sahabat sekalian, generasi milenial ini generasi yang cukup manja. Tidurnya lebih panjang, karena juga mereka kadang malam tidurnya sampai pagi gitu ya. Baru jam 3, jam 4 baru tidur begitu ya, karena dia mengerjakan target-target dia. Bisa bangun jam 10 dan sebagainya, maka dia butuh kerja namanya flexi time. Lalu juga generasi milenial ini generasi yang gampang bosan. Nah, bosan kenapa sahabat? Akibatnya kalau Anda melihat ya, mereka tuh gampang bosan karena memang dia kan terdidik dengan secara instan, cepat semua data cepat begitu ya. Kedua, bisa dilihat juga sahabat sekalian,
Kenapa dia bosan? Karena dia merasa dirinya memang diperlukan dan di luar banyak peluang juga untuk dia masuki. Kalau nggak bisa dimasuki, dia mengembangkan diri sendiri, namanya membuat usaha sendiri, self-employed kayak gitu ya, atau self bisnisnya. Nah, juga dia yakin juga generasi X belum bisa mengejar ilmunya dia. Nah, dia yakin banget, pede banget. Kenapa? Memang pasar ini masih belum seimbang. Dalam dunia pasar tenaga kerja milenial ini masih belum seimbang gitu ya. Kalau seimbang, akibatnya dia bisa pindah-pindah perusahaan dengan cepat. Karena bosannya, karena juga dia nggak suka gitu. Kalau sesuatu yang tidak nyaman sedikit, dia sedikit tidak nyaman, langsung dia keluar. Bisa dia berhenti tanpa ada, ya udah nggak nyaman aja, keluar aja gitu seperti itu. Nah, ini nanti bahaya banget dalam relasi-relasi ya. Kalau generasi baby boomers, generasi X itu bahkan dia mempertahankan hubungan yang jangka panjang. Jangka panjang itu level trust-nya sampai tinggi. Nah, nanti kan bahayanya nanti gini sahabat sekalian. Makanya kelompok milenial ini, dia ini untuk loyalitasnya kan rendah sekali. Ada hal baru, ganti lagi. Sesuatu yang baru, dia suka karena dia sangat kreatif gitu ya. Dia butuh hal baru lagi, hal baru. Nah, mereka kalau makan juga, kalau Anda lihat cara mereka makan gitu ya, selalu berganti-ganti. Dan dia berani mencoba hal-hal yang baru. Kalau dulu kan udah tempe goreng, ayam goreng, udah cukup itu aja, udah puas, udah bahagia. Kalau mereka enggak. Nah, kalau ayam goreng pakai bumbu apa? Berapa variasinya? Hari ini ayam goreng menggunakan sambal, besok dia sambal merah, sambal hijau gitu ya. Lalu pakai variasi rendang, wah pokoknya banyak. Dia harus kreatif gitu seperti ya. Nah, mungkin dari segi loyalitas ini, maka setiap perusahaan harus membangun namanya relasi yang baik dengan para milenial, menjaga, nah, membuat, kalau Anda perhatikan ya, dibangun berbagai komunitas untuk berkomunikasi mereka, menjaga hubungan. Nah, ini mengerikan ya, dia bisa tumbangkan raksasa besar-besar gitu ya. Nah, heran kan ya, perusahaan besar bisa dia tumbangkan dengan cepat. Nah, karena dia karena dia kalau udah nggak suka, dia viralkan gitu seperti ya. Nah, itu ya, jadi dia tidak loyal sama produk apapun juga. Nah, yang dia loyal hanya pada dirinya. Untuk apa? Membuat kebahagiaan. Nah, itu dia ya. Nah, di sini dia, karena dia gampang usut seperti itu, maka Anda juga harus dengan baik jaga kenyamanan mereka. Kalau Anda membutuhkan seperti ya, mengembangkan. Kalau enggak, ya Anda edukasi, didik. Karena memang perubahan itu bisa berubah seperti ya. Didik dengan baik, dipola lagi, dibuat mental baru. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan juga, atau lembaga-lembaga negara gitu ya, atau BUMN memaksa para pegawai baru yang milenial ini untuk masuk ke dalam namanya pelatihan, namanya bimbingan mental, digodok selama sebulan, gaya militer. Itu jadi mabok. Memang banyak juga akhirnya kecuci otaknya sebetulnya. Jadi pola milenialnya bisa hilang juga karena dibentuk ulang terus. Memang digitalnya nggak berubah, tapi dia mindsetnya, akhirnya konsepnya generasi X ini bisa tertanam baik, disiplin militer dan sebagainya gitu ya. Karena ini penting banget kan ya, kalau di lembaga-lembaga negara kan gitu ya, kan bahaya banget kalau nggak loyal dengan negara. Nah, itu ya, jadi sahabat sekalian, itu bisa kita lihat ya. Nah, lalu gimana nih gaya mereka ya, gaya mereka di dalam mereka hidup. Sekali lagi, mereka ini perhatian baik-baik bagi para pengusaha di sini. Mereka itu sukanya hal-hal yang menyenangkan, yang bisa menghibur dirinya. Dan dia menghibur dirinya, berarti apa yang bisa menghibur dirinya? Yaitu menghibur dirinya dengan makanan yang baru, yang viral begitu ya. Lalu juga hal baru juga di dalam namanya tempat hiburan, tempat berlibur gitu ya. Dan dia bisa mengikuti tren, dan bahkan dia bisa membuat menjadi penggeraknya tren barunya sekalian ya. Dan dia sambil jalan-jalan, dia nge-vlog gitu ya. Nah, bisa jadi bisnis juga sekalian ya. Ini kabar di sini. Nah, karena mereka seperti ini, uangnya, gajinya itu akan habis dengan memenuhi kebutuhan dirinya, hal-hal yang menyenangkan. Jadi hal-hal kedagingannya gitu ya, hal-hal yang sifatnya lahiriah dia. Maka dia nggak takut ikut di komunitas sepeda, ada sepeda baru seperti itu, dia ikut. Karena dia tetap ingin eksis di media sosial, foto-fotonya dengan sepeda barunya, atau dengan lari di luar negeri, wah itu olahraganya. Lalu juga poin dia tetap ingin eksis di media sosial, dia foto. Yang penting apa?
Kalau orang zaman dulu berlibur juga berbeda dengan milenial. Kalau orang di zaman generasi X begitu atau baby boomers, dia jalan-jalan ke lokasi wisata, dia menikmati di pantai, ya dia bisa berlama-lama di pantai, dia menikmati di pantai atau di pegunungan atau adventure sebagainya, dia nikmati kehadiran dirinya dengan alam. Nah, kalau generasi milenial apa? Yang paling penting udah foto, ya udah cukup bahwa dia tunjukkan kepada dunia, aku udah nyampe loh ke daerah ini, yang viral ini, foto-foto bagus, wah dikasih komen-komen positif banget. Udah cukup, dia instan, langsung diupload, udah selesai. Dia pengen pindah lagi, bergerak lagi. Dia pengen berlomba dengan sosial media yang lain, bahwa dia lebih dulu orang nomor satu memviralkan, gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak, ya cara menikmati tempat berliburnya adalah foto-foto dia, apa namanya, sesuatu yang eksis buat dirinya gitu ya. Ya makanya selfie-nya ya, selfish-nya seperti apa ya buat dirinya gitu ya, menyenangkan, memuaskan dirinya sahabat kalian. Nah, oleh karena kegiatannya uangnya habis buat berlibur, untuk makan, untuk foto-foto dan sebagainya sahabat kalian, makanya mereka tidak terlalu berpikir untuk namanya berinvestasi. Ya, berinvestasi dalam apa saja. Dia untuk investasi menabung ya, untuk rumah begitu ya, nggak kepikiran sama sekalian. Yang penting dia nikmati sajalah begitu ya. Makanya ini penting banget kita memberikan edukasi kepada kaum milenial, karena mereka kelak punya keluarga. Nah, memang akhirnya banyak kaum milenial yang kalau di luar negeri sahabat kalian ya, mereka tidak menikah gitu ya. Banyak kalau perhatian baik-baik, ya sudah, yang penting kita hidup bersama, happy-happy. Kan tujuannya apa? Untuk senang-senang aja. Happy, ini berbahaya sekali sahabat kalian ya kalau seperti ini. Nah, ini akan merusak namanya relasi sosial yang bernorma gitu ya. Ada norma-norma standar, baik norma agama atau norma sosial. Nah, ini pelan-pelan saya perkirakan juga ini bisa bergeser kalau nggak kuat kelompok sosial yang lebih tua lebih dulu kan begitu ya. Karena mereka rentan sekali. Yang penting happy, kita senang, ya sudah kita berhubungan. Kalau sudah tidak senang, sudah kita pisah saja. Nah, ini sahabat, makanya kalau Anda lihat, perhatikan di tempat-tempat kos dimanapun juga, Anda bisa cek ya, mereka kadang satu rumah tapi belum menikah. Yang penting kalau udah nggak suka, ya udah pisah-pisah aja. Udah kayak di luar negeri sahabat sekalian ya. Nah, memang belum semuanya, tapi saya lihat gejala-gejala di situ sahabat sekalian ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, karena mereka sifatnya udah sama-sama senang, fun, itu kita having fun sama-sama. Jadi kalau udah nggak fun lagi, udah kita pisah. Sederhana gitu sahabat sekalian ya. Nah, mereka akhirnya tidak berpikir untuk investasi, bangun rumah, beli rumah untuk keluarga. Jadi keluarga konsep dia sederhana sekali. Ya sudah, gitu kan ya. Berpikir untuk punya keturunan itu bukan pikirannya. Untuk buat investasi buat 7 turunan juga bukan pikiran mereka. Nah, ini memang masih diteliti terus menerus karena mereka baru hadir, umur mereka 35 tahunan. Nah, belum ada riset seperti itu. Tapi kalau mereka diedukasi dengan baik, mungkin dia mulai sadar gitu ya. Memang ada umur-umur tertentu kan begitu ya. Masa mudanya ketika umur berapa tahun dia mesti sadar akan mementingkan ya tetap ada hubungan spiritual dan hubungan sosial dia, tanggung jawab kepada anak dan sebagainya. Mungkin bisa terlambat gitu ya. Dia terlambat sebenarnya, ngeri ya. Nah, juga mereka kita lihat ya, tidak ada berpikir investasi rumah. Ya udah, kita sewa aja kan gitu ya, rumah kita sewa saja. Makanya apartemen kalau kita lihat untuk properti sekarang mulai agak menurun seperti sekalian ya. Karena mereka tidak berpikir seperti itu. Ya udah, rumah orang tua aja gitu, bagi-bagi dua. Nah, atau rumah atau mobil, kendaraan. Ya, pokoknya sifat investasi dia berpikirnya 2 kali sahabat sekalian. Yang penting saya harus bisa menjalan-jalan ke seluruh dunia. Dan saya punya foto dan itu saya banggakan. Nah, itu ya kebanggaannya dia. Jadi motivasinya dia menggerakkan adalah dia eksis di dunia ini dengan bukti-bukti yang nyata, foto-foto dan viral. Seperti ini ya. Gue senang ya. Jadi mendapatkan apa di sini? Mendapatkan pengakuan yang sifatnya ya sementara gitu ya. Pengakuan bahwa sudah hadir sana loh. Ya, hanya butuh tanda like, kata komen gitu seperti ini ya. Nah, bahkan kalau mereka sudah mengerti, akhirnya hobinya dia, minatnya dia, nah dijadikan bisnis. Karena dia suka jalan-jalan, traveling, akhirnya dia jadi blogger atau vlogger gitu ya. Video ya, location gitu, dia jadi vlogger, dijual, diviralkan gitu ya, kasih komen. Nah, itu jadi influencer. Nah, itu profesi-profesi yang kita lihat dulu nggak ada, sekarang mulai ada. Nah, jadi perhatian baik-baik para pengusaha,
untuk properti, untuk kendaraan juga mesti waspada sekarang ya. Mereka lebih baik kalau kendaraan udah kita ikut aja sewa yang rental-rental aja. Nah itu seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan industri-industri ya, makanya kendaraan ya ada mobil-mobil yang online gitu teman-teman sekalian ya. Nggak heran kan taksi-taksi kita di Indonesia ini yang besar-besar mulai pada rontok. Dan sekarang tinggal berapa nama sih taksinya. Ditegur, dihajar, tetap aja akhirnya sekarang pemerintah lagi mengusulkan itu mau diformalkan gitu sebetulnya. Ya mau tidak mau sama sekali ya, ini gerakan dari para kaum milenial. Jadi dia ingin cepat geser ini kaum tua kan gitu ya. Tapi memang ada masanya, semua ada waktunya sama sekalian. Nah, jadi yang perlu Anda tekankan di sini memang perlu dilatih mereka yaitu financial planning. Ya, planning di sini ya sama sekalian ya. Seperti itu yang perlu kita ajarkan dengan baik. Lalu gimana teman-teman dari ketertarikan dia dengan politik? Nah, ini memang ada sebenarnya mereka pada dasarnya nggak begitu suka dengan politik gitu ya, karena sangat birokrasi dan sebagainya di situ. Tapi sejak 2012 nggak tahu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba jadi menarik begitu bagi milenial. Karena unsurnya apa? Tadi kan sosialnya mengembangkan di situ ya. Nah ini yang perlu edukasi sebenarnya. Memang belum ada lembaga-lembaga khusus mengedukasi para milenial bagaimana menggunakan gadgetnya seperti itu supaya jangan dia terjebak dalam situasi yang merugikan gitu ya. Nah ini perlu kita pikir sama-sama. Selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan pemahaman tentang milenial. Sahabat profesional, bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman milenial? Nah, yang perlu digarisbawahi, entah Anda di dunia pendidikan kan di mana, mereka suka dengan infografis untuk informasi dan pembelajaran dirinya. Makanya nggak heran gambar-gambar bagi mereka sangat bernilai buat dia. Video-video ya, narasi oke, melengkapi. Jadi narasi sifatnya melengkapi. Nah kalau zaman dulu kan yang utama narasinya, buku-buku literatur seperti itu ya. Karena memang secara ilmiah hasil beberapa riset, temuan-temuan itu harus dibuat narasinya. Dan narasi ini bentuk logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti apa, karena ingin diuji setiap itu. Nah zaman sekarang mau nggak mau yang tadinya bentuknya hardbook ya sekarang menjadi e-book. Semua karena digital, tapi masih bentuknya kan masih narasi panjang. Nah makanya sekarang harus dukung dengan namanya gambar ya, video-video atau foto-foto melengkapi. Nah jadi video foto ini nanti ada penjelasannya gitu ya. Jadi mereka suka dan mereka belajar dengan seperti itu. Oleh karena itu kalau saya melihat kayak anak saya begitu kaum milenial di sekolah di kedokteran, saya tanya mana buku-bukunya, semuanya sudah ada e-book. Hanya taruh menggunakan tab-nya gitu ya atau note-nya gitu, canggihnya gitu ya. Nah kalau kita saya bukunya masih banyak, bangga dengan buku-buku banyak semua sekalian ya, mahal. Kalau sekarang jadi semuanya gara-gara sudah jadi e-book semua jadi murah sama sekalian ya. Semua cost-nya bisa di-cut cost gitu ya, bisa jauh lebih murah, apa saja jadi murah. Nggak perlu ada hard copy, ada hard book-nya, semua jadi murah sama sekalian. Memang ada satu sisi ada keuntungan ekonomis, tapi satu sisi ada yang mati juga ya, industri-industri kan sahabat sekalian ya. Nah itu yang perlu dipelajari sahabat sekalian, bagaimana ya. Lalu juga perlu diperhatikan juga para milenial ini adalah suka dia kata kolaborasi. Makanya banyak sekali muncul kelompok-kelompok komunitas. Semua jadi komunitas pencinta lingkungan, komunitas sepeda, komunitas lari, banyak sekali. Dan mereka ingin eksis di kelompok tersebut. Kadang kan suka mereka bersosial gitu ya. Nah itu secara sosial, tapi tetap aja waktu bersosial ngobrol handphonenya nggak lepas. Karena dengan eksis dia bisa nanti dilanjut komunikasinya secara digital seperti kalian ya. Jadi ada sarana pertemuannya seperti itu. Karena dia suka dengan kelompok-kelompok ya, sosial seperti ini. Makanya apapun kejadian dalam sosial pasti segera viral. Entah ada orang kesusahan, ada yang sakit, ada yang dihina, ada yang terjolimi, diviralkan, banyak orang kan memberikan komentar-komentar. Makanya risikonya ada positif, ada negatif sama sekalian berkembang di sini. Nah, jadi di situ ya sama sekalian ya. Nah, milenial suka berkumpul ya. Makanya sahabat sekalian dengan sosial media, makanya kaum milenial ini ya
kemanapun sekarang, mau ngapain juga mencarinya di sosial media. Mau belanja, sosial media, apapun di sosial media. Nah, jadi itu mendorong mereka. Nah, akhirnya sekarang ini banyak ya kelompok-kelompok mulai. Profesinya tanya jadi apa? Cita-citanya dulu jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa gitu. Yang sekarang tanya jadi apa? Jadi vlogger, jadi buzzer, jadi influencer, jadi content creator dan sebagainya. Atau jadi kreatif sosial media, seorang analis sosial media dan sebagainya. Itu profesi-profesi baru yang 10 tahun lalu tidak ada sebetulnya. 5 tahun aja belum ada gitu ya. Nah, itu jadi menarik sama sekalian ya. Nah, ini menjadi menarik. Lalu gimana para milenial di sini? Nah, disinilah Anda sebagai profesional terus-menerus mengembangkan ilmu-ilmu yang namanya digital. Supaya kita terlibat dalam proses namanya digital transformation-nya. Mau di perusahaan kah, mau tidak mau, Anda harus masuk ke dunia sosial media, masuk ke dunia digital, supaya bisa menolong diri kita, menolong tim milenial Anda, supaya Anda tetap bisa eksis di dunia yang berubah ke arah semua serba digital transformation. Nah, ini pembuktiannya kita Indonesia, sahabat kalian ya, tidak hancur gara-gara corona, gara-gara pandemi corona. Anda bisa bekerja di rumah, kebayang seluruh Indonesia bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Nah, karena mereka milenial sudah biasa, cepat saja sahabat sekalian ya, mudah. Nah, tinggal para guru-gurunya yang bukan milenial pusing sahabat, membuat konten-kontennya, konten-konten digital gitu. Mau nggak mau ya di kondisi dipaksa belajar gitu ya. Presiden kita juga memilih para menterinya yang berbasis konsep milenial gitu ya. Tepat sekali, semua tepat pada waktunya sebenarnya. Nah, tetap ini sedang masa namanya transisi, semuanya menuju ke serba digital. Nanti semuanya di pemerintahan kita menurut informasi yang ada, semuanya akan dirubah ke digital semua. Semua terkoneksi, semua link semuanya. Jadi data-data itu cepat semua, data hukum, data administratif, semua cepat. Jadi semuanya nggak ada istilah lambat-lambat lagi. Birokrasi makin pendek. Ingat sahabat kalian ya, kalau milenial tidak suka dengan birokrasi yang panjang-panjang. Yang panjang ini apa sih? Ini kan jalur komunikasi. Udah dipotong semua menggunakan di digital. Pendek, cepat sahabat kalian. Nah, tinggal semua data sudah ada. Nah, siap-siap teman-teman. Kita profesional, kita entrepreneur di sini harus siap masuk menerima fakta bahwa dunia menuju transformasi ke digital. Harus siap semuanya, mau tidak mau sahabat sekalian. 5-10 tahun lagi sudah serba digital semuanya. Mari siap mendidik kita sebagai seorang profesional supaya kita terus bertahan, bisa terus eksis. Bahkan jangan lupa terus kita mendidik kaum milenial ini supaya jangan lupa akan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual. Kan tadi relationship ini menjadi kuat, lalu kebebasan itu makin besar sekali, dan hubungan itu sifatnya adalah yang sangat menyenangkan, bahagia, sudah di situ. Kalau nanti dalam konteksnya nanti berkeluarga kan bahaya sekali sahabat sekalian ya. Nah, tidak ada loyalitas, berarti apa di sini? Mereka tidak loyal dengan apapun juga. Berarti kalau bicara apapun juga di sahabat sekalian bisa berbahayanya apa? Tidak loyal kepada agama, tidak loyal kepada keluarga, tidak loyal kepada perusahaan. Jadi berangkat dari tidak loyal pada produk ya. Bapak boleh cek ya, makan minum dia viral hari ini, besok sudah mati. Karena tidak loyal, dia selalu mencari hal yang mau, karena dia memang kreatif, karena dipaksa oleh digital ini berkembang, ketemu hal baru, ketemu gambar baru, situasi baru, cepat banget informasi itu, dan di kepalanya informasi banyak banget. Ya, gara-gara banyak banget ya badai informasi dalam pikirannya dia, maka selalu informasi baru ini menantang dirinya untuk mencoba hal-hal yang baru. Gara-gara ini membuat dirinya menjadi tidak loyal. Pertama, tidak loyal kepada produk dan jasa yang dinikmati. Karena yang menjadi kebiasaan bisa menjadi tidak loyal kepada perusahaannya. Gara-gara ini bisa tidak loyal kepada relasi manusianya. Tidak loyal kepada relasi agamanya. Waduh, ngeri sahabat sekalian ya. Semoga saja kaum milenial tetap dia terkoneksi kepada Tuhan, terkoneksi secara sosial, supaya dia tetap bukan antisosial sebenarnya ya. Bisa tetap dia, kalau sosial media aja tetap masuk, punya hati nurani. Nah, ini yang perlu kita waspada, kita edukasi semua pihak gitu ya. Jadi mereka tetap eksis sebagai perubahan ke arah. Jadi kalau saya berpikirnya adalah
biarlah boleh terjadi digital transformation, boleh berkembang dengan baik, tapi jangan sampai kehilangan nilai-nilai. Karena nilai-nilai itu sangat mendasar sahabat sekalian ya. Kalau tidak ada nilai, tidak ada budaya, tidak ada agama, fondasi di atas ini akan mudah hancur dan sangat rapuh sekalian. Jadi mari terus pahami milenial kita ini. Mungkin Anda pun milenial, saya tekankan jangan sampai Anda melupakan nilai-nilai. Tidak ada yang lebih dari nilai-nilai Anda. Nilai-nilai apa di situ? Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai budaya. Kalau Anda buang itu jauh-jauh, maka Anda tidak punya pijakan, tidak punya fondasi kuat, dan Anda akan rapuh dan berubah dengan cepat. Akhirnya tidak ada loyalitas, tidak ada loyalitas kepada diri Anda sendiri, tidak ada loyalitas kepada Tuhan, tidak ada loyalitas kepada keluarga Anda, dan ini sangat berbahaya sekali. Ada unsur positif banyak dari Anda sebagai kaum milenial. Perkembangan cepat, perubahan sangat cepat, tapi juga di balik itu ada juga risiko. Mari kita kurangi risiko tersebut, terus kita berkembang. Jadi baik kita buat dunia ini semakin indah. Dunia di perusahaan, dunia di keluarga, dunia mampu juga. Semoga generasi milenial ini terus berkembang dengan baik, sesuai dengan nilai yang baik. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. God bless you.